Halo teman-teman, kembali bersama Madam Suyeni Song yang hari ini mau membahas bagaimana cara mengatasi ketempelan energi negatif. Yang video sebelumnya kan sudah bahas ciri-cirinya. Sekarang kita bahas bagaimana cara mengatasinya. Karena nggak asik banget kalau kita cuma bahas ciri-ciri tapi kita nggak bahas cara menyembuhkannya. Pada dasarnya semua manusia itu bisa menyembuhkan diri sendiri dari energi negatif. Ada yang perlu bantuan, ada yang nggak perlu bantuan, bisa kok lakukan sendiri. Selama kita punya iman yang kuat dan kita juga tidak punya niat jahat sama seseorang, kita bisa dibantu. Nah, jadi sebelum kita bahas tentang bagaimana cara mengatasinya, teman-teman silakan di subscribe sama bunyi loncengnya ya. Dan kalau video ini bermanfaat, silakan di share kepada teman-teman yang membutuhkannya. Cara mengatasi kalau kita terkena energi negatif. Yang pertama adalah kita lakukan olah nafas dengan cara meditasi. Boleh sih dengan meditasi ya. Kalau kita belum masuk taraf depresi. Teman-teman, yang aku mau disclaimer sekali lagi, ketempelan energi negatif sama depresi itu beda ya teman-teman ya. Ini benar-benar aku sekali lagi aku ulangi, disclaimer sekali lagi. Depresi sama terkena energi negatif itu, ketempelan energi negatif itu beda. Ya teman-teman, kalau seseorang terkena energi negatif, kalau tidak diobati bisa lama-lama jadi depresi. Tetapi seseorang yang depresi belum tentu penyebabnya dari ketempelan energi negatif. Itu yang perlu teman-teman clear dulu ya. Jangan nanti diomongin, oh Cisweni bilang itu ketempelan, padahal depresi gitu. Kenapa perbedaannya antara depresi sama ketempelan teman-teman? Depresi itu biasanya karena kita punya masalah pribadi yang tidak terselesaikan, atau kita terbiasa menunda untuk menghadapi masalah pribadi yang terjadi dalam hidup kita ya teman-teman ya. Kayak merasa masalah itu bisa selesai sendiri, padahal tuh enggak gitu loh. Atau rasa takut kita menghadapi masalah kita tunda, padahal itu masalah nggak bisa selesai sendiri. Karena kita nggak bisa terima, kita jadi depresi. Nah teman-teman, kalau depresi yang berlebih, yang terus menerus tergulung terus, otak kita tuh bisa kayak memproduksi enzim yang sesuatu yang bisa membuat kita nggak bisa mengontrol pikiran kita sendiri. Jadi kalau kena masalah seperti itulah namanya butuh pengobatan. Anda sudah harus ke psikiater ya, at least minimal harus dianalisa sama psikolog untuk menuju ke psikiater, supaya kita bisa makan obat untuk menghandle tidak terjadi produksinya enzim yang ada di otak kita itu. Tapi kalau ketempelan itu beda ya. Tiba-tiba seseorang memang yang tadinya normal dia nggak kayak gitu, tiba-tiba dia kayak begitu, yang seperti ciri-ciri yang aku jelasin sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi harus bisa bedakan ya teman-teman. Nah yang pertama, kalau Anda depresi, Anda tidak boleh meditasi ya. Tetapi kenapa? Karena seseorang yang lagi depresi disuruh meditasi, pikirannya makin kemana-mana. Kenapa? Orang depresi itu monkey mind, kita sebut monkey mind. Lompatan pikiran itu kenceng banget teman-teman. Jadi harus makan obat, ditenangin dulu baru bisa meditasi. Tapi kalau orang ketempelan energi negatif, bisa dibantu dengan meditasi, tapi bukan dengan meditasi duduk tenang diam, nggak kayak gitu. Harus ada fokusnya teman-teman. Karena kenapa? Kalau kita sudah ketempelan, terus pikiran kita nggak bisa dikendalin, kita makin mikirnya kemana-mana. Jadi biasanya kita fokus dengan nafas ya. Bisa kita dengan nafas, bisa dengan kita membaca doa. Kayak misalnya kalau di Buddhis itu suka ada yang namanya mantra. Kalau misalnya kayak mantra Om Mani Padme Hum adalah mantra dari Avalokitesvara. Kita tarik nafas, kita buang nafas, kita baca Om Mani Padme Hum. Bisa dengan cara seperti itu. Waktu kita tarik nafas, kita bayangin ada sinar atau udara yang bersih masuk ke tubuh kita.
waktu kita hembusin nafas, kayak kita bayangkan ada udara yang warna hitam keluar dari nafas kita. Itu bisa kita pakai metode itu. Dulu saya pernah baca bukunya karangan Bapak Krishnamurti, ya, itu ada metode nafas hitam putih namanya, ya. Itu bisa kita lakukan, atau kita lakukan meditasi senyum, teman-teman. Ingat ya, kita bukan meditasi diam tapi tersenyum. Kalau teman-teman pernah baca buku Cacing dan Kotorannya by Ajahn Brahm, ya, itu dia ada tulis teori atau metode meditasi 2 jari, yaitu senyum, ya. Kita hanya tarik nafas, waktu kita buang nafas kita tersenyum. Tarik nafas, buang nafas, tersenyum. Kenapa kita perlu tersenyum, teman-teman? Karena itu akan menguatkan cakra jantung kita. Ketika cakra jantung kita kuat, akan turun ke solar plexus, akan tertampung di cakra sakral kita, ya. Otomatis ketika cakra kita semuanya dia akan beredar. Kalau cakra sakral udah terkumpul energinya, akan beredar ke cakra-cakra yang lainnya. Ketika energi di cakra Anda seimbang, otomatis energi buruk itu akan pergi sendiri. Karena kekuatan energi dalam tubuh Anda lebih kuat dibandingin si energi negatif itu, ya. Atau misalnya teman-teman pergi ke tempat yang serem, ya. Kita sudah kerasa energinya berat, dada kita terasa berat. Tarik nafas, buang nafas, tersenyum. Kita bagikan rasa cinta kasih kita kepada semua makhluk yang ada di tempat itu. Meskipun tempat itu menyimpan memori kesedihan, kita bagikan dengan kedamaian dan rasa senyum kita. Itu adalah cara yang paling powerful, teman-teman, untuk menghadapi rasa takut, rasa stres, rasa emosi ketika kita ketempelan energi negatif, ya. Jadi bisa dengan cara nafas, senyum, dan meditasi. Oke, itu metode yang pertama. Metode kedua, apa tuh? Bisa lakukan dengan garam. Garam itu bisa dengan kita mandi di air laut, ya. Terus nggak ada laut, kayak di Palembang, kota asalnya Cisue ini nggak ada laut. Terus pakai apa? Bisa dengan kita men-scrub tubuh kita dengan garam, ya teman-teman, ya. Itu cara yang cukup efektif, ya. Nah, itu bisa kita, caranya seperti ini, teman-teman. Kalau ke laut, mandi aja air laut kayak biasa, terus kita baca doa, ya, dan membayangkan tubuh kita ketika kita mandi, terus kayak kita terbebas dari segala sesuatu yang sifatnya negatif. Bisa kayak begitu. Atau kita bisa dengan scrub garam. Teman-teman tinggal ambil semangkok garam kasar boleh, ya. Garam kasar sih lebih enak ya teman-teman. Terus baca doa dulu di depan garamnya. Misalnya terserah mau baca doa apa. Kalau yang Muslim silakan baca dengan caranya, yang Kristen Katolik bisa baca doa Bapa Kami, atau kayak yang Buddhis atau Hindu bisa baca dengan mantra-mantra sucinya atau dengan parita sucinya, ya. Terus sudah begitu Anda sudah baca, terus bawa itu garam ke kamar mandi, ya. Basahin tubuh Anda dulu dengan air, tapi jangan sabunan dulu. Ambil itu garam, kita scrub ke badan kita, terus kita baca doa, ya. Kita baca doa kita seperti ini. Tuhan izinkan saya, atau kita sebutlah ya, misalnya kayak Buddhis ada nama Bodhisattva, misalnya Namo Avalokiteswara misalnya, atau Namo Tape Kuan Sim Posa, ya. Kita scrub, kita bilang semoga energi negatif ini akan larut bersama air dan garam ini, dari alam kembali ke alam, ya. Kita scrub aja seluruh tubuh kita semua. Kalau kita punya mantra, kita waktu kita scrub kita bisa sambil baca mantra, ya. Misalnya kayak di Buddhis ada mantra Om Mani Padme Hum, ya, kita baca Om Mani Padme Hum. Ya udah, kita bayangin visual semua yang negatif atau energi buruk itu rontok bersama garam-garam yang kita scrub itu waktu kita guyur pakai air. Setelah kita guyur badan kita pakai air, baru deh kita mandi sabunan kayak biasa, ya teman-teman, ya. Itu adalah cara yang paling efektif kalau kita
nggak mampu melakukan meditasi, nggak stresnya tuh malah bertambah, ya pakai cara garam ini. Kalau kita pergi ke tempat energi negatif atau kita merasa berat, tekanannya berat, ya kita bisa lakukan dengan mandi air bunga, tapi nggak perlu 7 warna teman-teman ya. Kita cukup mengambil simbol mandala. Bunga itu adalah mandala teman-teman. Kita ambil simbol mandala itu. Caranya kita tinggal lihat di kebun kayak atau di mana gitu. Ambil 3 jenis bunga teman-teman. 3 jenis bunga kita ambil, kita taruh di seember air ya teman-teman ya, atau sebaskom air atau segayung air. Terus kita basuh muka kita atau badan kita pakai air 3 jenis bunga. 3 jenis bunga ya teman-teman, bukan 3 warna bunga ya. Jadi kalau punya bunga yang sama tapi warnanya ada beda-beda kayak bunga asoka, itu salah ya teman-teman ya. Jadi misalnya 3 jenis bunga ya, misalnya mau bunga asoka, satunya keduanya bunga melati atau bunga belimbing sekalipun itu bisa ya. Yang penting 3 jenis bunga, karena bunga itu adalah mandala ya. Atau kalau teman-teman juga bisa ketika teman-teman pergi ke tempat yang sudah tahu, mau pergi ke rumah duka atau mau pergi ke tempat pemakaman ya, atau mau pergi ke rumah sakit, potong jahe seiris teman-teman, diolesin ke bagian bahu sini ya, dan kita kantongin jahenya. Itu juga bisa ya teman-teman. Nanti pas pulang kita buang jahenya. Kalau masternya aku sih ada bilang bisa dengan jahe, bisa dengan bawang putih, tapi kayaknya kalau bawa bawang putih kurang asik ya teman-teman ya. Ya lebih baik pakai jahe aja, anggap aja kayak aromaterapi. Jadi bawa jahe, olesin di sekitar bahu kita sini, beres. Yang keempat adalah kita menjaga pikiran positif kita. Kalau kita sudah tahu ketempelan dengan energi negatif ya, terus kita rasanya kacau pikiran kita, kita jangan cari orang yang toksik gitu loh, jangan ya. Itu bahkan bikin Anda makin down. Carilah orang-orang yang Anda anggap bijaksana. Cari orang-orang yang bisa mencerahkan pikiran Anda atau yang bisa membuat diri Anda lebih damai. Jadi batasi kontak dengan orang-orang yang membuat Anda kayak terkuras tenaga energi Anda. Tapi fokus pada hal-hal yang membuat Anda punya rasa syukur ya, atau orang-orang yang bisa membantu Anda mengingatkan betapa indahnya hidup Anda. Atau bisa juga dengan cara Anda lakukan menulis semua hal-hal baik yang terjadi pada diri Anda di hari itu. Dengan Anda bersyukur dengan hal-hal baik, even itu hal yang kecil banget, sekedar anak Anda datang ciumin pipi Anda, itu adalah salah satu proses rasa syukur teman-teman. Itu perlu ditulis ya. Jadi Anda cari orang yang bisa membantu mengingatkan Anda betapa beruntungnya Anda, atau Anda menulis sesuatu yang membuat Anda punya rasa syukur. Oke, itu adalah yang keempat. Yang kelima adalah lakukan sesuatu yang membuat bikin Anda lebih bahagia. Misalnya kalau olahraga bikin Anda lebih happy, membuat kita punya yang namanya hormon endorfin ya teman-teman ya. Hormon endorfin itu bisa terpancing dengan cara satu, dengan olahraga. Kita bisa jalan-jalan. Kenapa kadang-kadang orang bilang healing aja deh ya, biar lebih rileks, lebih tenang. Sebenarnya healing itu kan bagian dari kita jalan-jalan, kita menggerakkan kaki kita, itu bisa sama aja itu memancing hormon endorfin, dan itu akan bisa bikin kita lebih bahagia. Jadi kita bisa melakukan olahraga. Kayak aku, Suyeni sendiri, kalau misalnya pas lagi yoga itu merupakan kehidupan sehari-hari aku, olahraganya yoga. Jadi aku bisa merasa lebih tenang, lebih rileks kalau habis menjalankan olahraga yoga. Dulu zaman aku suka, karena asna aku aktif dan tulang belakangnya renggang banget, jadi gampang banget ya kayak orang kemasukan gitu ya. Masternya aku bilang, pergi nyanyi gih. Kadang-kadang ya pergi nyanyi bareng sama teman-teman, itu salah satu cara kita memancing hormon endorfin itu teman-teman. Jadi itu membantu kita untuk bikin kita lebih rileks. Nah, kalau hormon endorfin itu terpancing, kita lebih bahagia, otomatis energi solar plexus kita naik, otomatis energi negatif akan bisa pergi sendiri. Atau kita pergi
nonton sesuatu yang bikin kita happy, ketawa, wah gitu ya. Aku punya temen ya, dia juga pernah dikirim energi negatif sama keluarganya sendiri ya. Memang ini agak aneh ya case-nya ya. Terus cara dia merilis energi negatif itu, dia suka nonton drakor, terutama nonton drakor yang cinta-cintaan yang lucu-lucu. Dia bilang meskipun percintaan dalam hidup aku nggak perfect ya Ci, tuh gagal gitu dia bilang ya. Tapi lihat di drakor percintaan yang berhasil itu bikin aku terhibur. Nah, bikin dia tertawa, tersenyum. Itu boleh teman-teman. Jadi lakukan kegiatan positif yang membuat Anda lebih bahagia, apapun itu bentuknya ya. Tapi ya kalau kita marahin orang bikin kamu happy ya jangan ya teman-teman ya. Itu sama juga bohong ya. Lakukan sesuatu yang bikin kamu lebih bahagia. Misalnya ternyata ngerakit Lego itu bikin Anda bahagia, lakukan ya. Karena itu akan memancing hormon endorfin, membuat kamu langsung energi solar plexusnya up, otomatis energi negatif bisa tereliminasi. Oke. Nah, tetap terhubung dengan orang-orang yang punya aura positif. Yang tadi kan sudah dibahas, cari orang positif yang atau orang bijaksana yang bisa membuat kita lebih bersemangat. Tapi kita juga bisa terkoneksi dengan orang-orang yang membuat kamu lebih bahagia atau lebih positif dengan teman-teman kamu ya. Tadi kan udah bahas tentang hangout segala macam. Tapi ini lebih ke spesifik. Pernah nggak kalau lihat orang yang lagi punya masalah, terus terutama di komunitas Kristen ya, ada suka namanya persekutuan doa, Katolik juga ya. Itu komunitas yang membantu teman-teman. Jadi kita meluangkan waktu bersama-sama, bikin lingkaran, saling berjabat tangan dan berdoa sama-sama untuk meringankan beban satu sama lainnya. Itu bagus banget teman-teman ya. Nah, kayak kita kalau pergi ke Viara, kita ada yang namanya, kalau Cisue ini juga ada handle yang namanya rumah konsultasi CD. Teman-teman juga boleh cerita kepada orang yang tepat ya teman-teman. Jangan cerita pada orang yang ember ya, kalau punya masalah negatif ya, punya perasaan gak enak. Jadi kayak salah satunya juga pergi ke komunitas karaoke, dengerin musik, atau juga melakukan apapun kegiatan, salah satunya melakukan kegiatan doa bersama ya teman-teman ya. Itu powerful sekali. Jadi lakukan kegiatan yang terhubung dengan energi positif ya teman-teman ya, atau dengan orang-orang komunitas positif. Misalnya komunitas positif itu mendukung Anda dalam doa. Lakukan ritual doa bersama-sama, lakukan meditasi bersama-sama, atau cuman hanya baca mantra, berdoa bersama. Itu bisa membantu memulihkan energi positif Anda ya. Itu sangat bermanfaat banget. Jadi dari 6 poin ini kesimpulannya bahwa energi negatif bisa mempengaruhi emosi, fisik, spiritual, bahkan bisa membuat seseorang menjadi lebih depresi ya. Hati-hati dalam hal itu. Langkah pertama untuk melindungi diri sendiri adalah dengan cara kita membersihkan energi negatif itu. Nah, selain yang tadi juga yang dijelaskan, ada yang tipe ketujuh, Anda bisa dengan memakai alat bantu. Bisa dengan cara batu-batu seperti ini ya teman-teman. Ini batu yang sudah dipakai Cisue ini, formasi ini hampir selama 20 tahun ya. Aku pakai seperti ya, berawal dari cuma satu dulu beli, terus tambah lagi satu, akhirnya jadi 5 rancang ini ya. Karena sering banget ketemu dengan orang, dengan klien, sering dengar curhatan orang, kita juga perlu grounding ya teman-teman ya. Jadi ini adalah batu yang nemenin aku kemana-mana. Jadi ke tempat yang menyimpan memori nggak bagus sekalipun, aku dengan gelang ini aku merasa aku lebih terbantu, tertolong. Karena energi gelang ini batu alam itu proses dari jutaan tahun ya teman-teman. Itu pasti menyimpan energi positif, tergantung dari jenis batunya ya. Jadi teman-teman mau tahu jenis-jenis batu, silakan lihat video-video Cisue ini yang sebelumnya, atau ikutin live TikTok membahas tentang batu-batu ya. Terus juga bisa kalau misalnya yang lalu ada sempat live di YouTube ya, membahas tentang membersihkan
energi ruangan dengan batu tower, dengan batu ball segala macam, itu juga bisa. Jadi teman-teman yang ketujuh adalah bisa dengan alat bantu. Atau kalau Cisue ini juga terutama kalau kena energi negatif yang sifatnya dikirim sama seseorang, bisa juga dengan mandala. Itu biasanya Cisue ini sering melakukan dengan cara seperti itu. Ya teman-teman, demikian sharing dari Cisue ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa, kita itu dikaruniai sama Tuhan punya kemampuan untuk membersihkan diri kita dari energi-energi negatif itu. Balik lagi ke pikiran kita teman-teman ya. Selama Anda yakin, percaya dengan dengan diri Anda sendiri, dengan ketuhanan Anda, saya yakin, percaya 100%, teman-teman gak butuh bantuan orang kok. Tapi percayalah, diri Anda lah kuncinya. Karena jalan keluar selalu ada di dalam diri kita sendiri. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you, bye.